Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas segala kasih karunia-Mu di mana Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami mengerti akan firman Tuhan dan beroleh kuasa untuk melakukannya atau mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat Efesus pasal yang ketiga ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang-orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Tema renungan kita adalah dibaharui untuk pelayanan yang mulia. Sahabat renungan malam Salom, dari kesaksian firman Tuhan yang dituliskan oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat mengenal pribadi Paulus sebagai rasul yang besar, rasul yang setia dalam melaksanakan tugas pelayanannya memberitakan Injil, khususnya kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ia telah memberitakan Injil Yesus Kristus berawal dari kota Damsyik, kemudian ke Yerusalem, Antioquia, selanjutnya ke berbagai kota di Asia, dan dia juga menjangkau sampai ke kota-kota dalam wilayah Yunani. Misalnya, dia telah memberitakan Injil ke kota Korintus, Athena, Makedonia, Filipi. Di setiap kota yang dikunjunginya bersama tim pelayanannya, ada Silas, ada Lukas, Timotius. Untuk memberitakan Injil, mereka berhasil membimbing banyak orang untuk mempercayai Yesus Kristus Juru Selamat. Mereka berhasil mendirikan jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam pelayanan di kota Efesus misalnya, setelah mengabarkan Injil selama 2 tahun lebih, banyak mujizat-mujizat besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi masyarakat Efesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Bahkan ada orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan mereka meletakkannya atas orang yang sakit itu. Maka lenyaplah penyakit mereka atau sembuhlah mereka. Dan roh-roh jahat keluar dari orang-orang yang kerasukan roh jahat. Itu dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 pada ayat yang ke-12. Dan dengan terjadinya mujizat-mujizat besar itu, banyak orang yang semula menyembah berhala Dewi Artemis bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang percaya kepada Yesus itu membakar kitab-kitab berhala mereka, dan mereka dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meski di setiap kota Paulus mengalami penganiayaan dan berbagai kesukaran, kekurangan, namun ia tidak takut, tidak menjadi lemah. Ia tetap setia melaksanakan tugas pelayanan yang diembannya dari Tuhan Yesus Kristus. Sahabat renungan malam Salom, prestasi yang besar yang dicapai oleh seseorang dalam pelayanan atau dalam pekerjaannya kadangkala
disikapi oleh seseorang dengan sikap tinggi hati. Keberhasilan besar yang mereka peroleh merubah karakter mereka, yang semula mereka bersifat atau bersikap rendah hati menjadi tinggi hati, atau mereka menjadi menyombongkan diri mereka, menyatakan mereka hebat dalam pekerjaan atau pelayanannya. Akan tetapi bagaimanakah Rasul Paulus menyikapi prestasi besar dalam pelayanannya mengabarkan Injil Yesus Kristus itu? Adakah ia menyombongkan diri? Adakah ia menyatakan dirinya hebat? Pengakuan yang bagaimanakah yang diungkapkan Paulus kepada jemaat Efesus tentang pelayanannya? Dalam ayat 8 atau nas renungan ini, Rasul Paulus mengatakan, "Akulah yang paling hina dari segala orang-orang kudus." Paulus mengatakan dirinya paling hina dari semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meski ia telah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasul untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, tetapi Paulus tidak menganggap dirinya sebagai orang yang teristimewa. Tidak menganggap dirinya sebagai orang yang berprestasi hebat. Inilah ungkapan kerendahan hati. Ia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan Yesus, sekaligus juga di hadapan semua jemaat yang digembalakannya. Meski ia telah banyak menuntun orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan telah melakukan mujizat-mujizat besar, tetapi Paulus tidak pernah menyatakan dirinya besar. Mengapa Paulus mengatakan dirinya sebagai yang paling hina dan dari antara orang-orang kudus? Paulus mengatakan demikian karena ia mengingat perilaku kehidupannya sebelum ia mengalami pencerahan dari Tuhan Yesus Kristus. Semula ketika Paulus masih dalam kuasa kefarisiannya, ia sangat membenci dan sangat memusuhi nama Yesus Kristus, dan kebenciannya itu dinyatakan dengan cara memusuhi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga ia demikian giatnya menganiaya dan membunuh, memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di kota Yerusalem. Ketika Paulus dan teman-temannya hendak meluaskan penganiayaan ke kota Damsyik, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Cahaya kemuliaan Yesus menerpa dan membutakan mata Paulus. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu bukanlah hendak membinasakannya, melainkan untuk membaharui hidupnya. Tuhan Yesus menyuruh Paulus ke kota Damsyik, dan Paulus disembuhkan oleh Ananias, seorang pengikut Yesus di Damsyik, ketika Ananias menumpangkan tangan dan mendoakan Paulus. Ananias dan tua-tua jemaat di kota Damsyik membimbing dan meneguhkan Paulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mengemban tugas pelayanan sebagai rasul bagi Tuhan Yesus. Tentang imannya kepada Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Itu dikatakannya dalam suratnya ke jemaat Filipi, pasal 1 ayat 21. Tentang pelayanannya memberitakan Injil, Paulus mengatakan, "Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil." Itu dinyatakannya dalam suratnya, surat yang pertama ke jemaat Korintus, pasal 9 ayat 16. Sahabat renungan malam Salom, Paulus mengatakan bahwa pembaharuan hidupnya adalah semata-mata kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membaharui hidup Paulus untuk mengemban pelayanan
yang besar dan yang mulia, yaitu memberitakan Injil Yesus kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, agar orang-orang kafir yang menyembah berhala itu menjadi mengenal Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian mereka yang semula hidup dalam kuasa dosa dan kebinasaan menjadi hidup dalam terang Tuhan dan beroleh pengampunan dosa dan keselamatan atau hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus yang berkuasa memperbaharui kehidupan manusia bukan hanya dinyatakan kepada Paulus, tetapi Tuhan Yesus dapat dan ingin juga melakukannya pada diri kita. Tuhan Yesus juga ingin terus-menerus membaharui hidup kita, agar kita hidup dengan giat, melakukan hal-hal yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa untuk memberkati, berkuasa untuk membaharui diri kita, agar kita layak menjadi alat di tangan Yesus untuk dipergunakan dalam pelayanan yang mulia, untuk mengasihi sesama dan melakukan berbagai kebaikan dan kemurahan hati bagi orang di sekitar kita, agar dengan pelayanan kasih itu orang lain mengenal kasih Yesus Kristus. Mereka bersyukur dan memuliakan Tuhan Yesus. Juga untuk pelayanan menyampaikan firman Tuhan, untuk menghibur orang yang berduka, membimbing orang yang bimbang dan ragu-ragu, agar mereka teguh berpengharapan akan kasih Tuhan. Membimbing orang yang jauh dari Tuhan, agar mereka bersekutu dengan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Sebagaimana Paulus yang menyerahkan hidupnya dibentuk, dibaharui oleh Tuhan Yesus, demikianlah kita harus dengan rendah hati menyerahkan diri kita, hidup kita dibentuk dan dibaharui oleh kuasa dan kasih Yesus, agar hidup kita ini melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, dan melalui pelayanan itu banyak orang yang terberkati. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah Bapa mengasihi kami. Roh Kudus telah membimbing dan membaharui hidup kami. Pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu untuk melakukan perbuatan kasih dan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan berkat sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah Bapa, kasihanilah jemaat-Mu, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau menjalani perawatan di rumah, agar mereka beroleh kekuatan dan semakin sembuh dari sakit mereka. Terutama pengharapan mereka teguhkan, berpengharapan kepada kasih Yesus Kristus. Berkati juga segenap keluarga. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya, agar mereka sehat dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Ya Tuhan, peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Berkati kami dalam pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar, agar mereka berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.